barusan di sekolah, silahkan dilihat. Langsung saja kita ke, tunggu bentar. Tabulasi Cohen-McCluskey. Jadi tabulasi Cohen-McCluskey dia juga adalah salah satu metode penyederhanaan fungsi bulan dengan variabel, biasanya digunakan untuk variabel yang lebih dari 6. Karena kalau misalnya kita menggunakan Karnaugh map, variabel yang lebih dari 6 ini itu cenderung lebih rumit untuk disederhanakan. Nah, metode ini sistematis dan cocok untuk penyederhanaan dengan komputer digital, di mana fungsi yang disederhanakan dengan metode tabulasi itu harus dalam fungsi min-term. Nah, di sini metode penyederhanaannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu menentukan prime implicand, yakni mencari semua suku yang merupakan calon untuk dicantumkan dalam fungsi yang disederhanakan. Termnya disebut dengan prime implicand. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemilihan prime implicand, di mana kita memilih dari semua term implikan yang kita cantumkan tadi, itu tersedia dan memperoleh fungsi yang paling sederhana. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh, sederhanakan menggunakan tabulasi Cohen-McCluskey persamaan berikut. Jadi F di sini adalah, fungsi F di sini adalah sigma dari 0, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Kita lihat di sini, 15 adalah digit yang paling terbesar. Nah, 15 dalam biner adalah 1, 1, 1, 1. 4 digit. Jadi, tahap pertama, kita konversi dulu semua suku tersebut ke bilangan binar. Nah, ini soalnya. Soal yang tadi kita konversi ke binar, kita dapatkan seperti ini, ada 4 digit. Kita gunakan 4 digit. Setelah kita konversi, tahap yang kedua adalah kita kelompokkan semua suku min tersebut berdasarkan jumlah cacah bit 1. Jadi kita lihat jumlah bit satunya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak memiliki bit 1, yakni 0. Jadi dia terdiri dari satu kelompok, yakni desimal 0 atau 0000 dalam binarnya. Kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki satu buah bit 1, yakni desimal 2, desimal 4, desimal 8. Nah, ada 3. 2, 4, dan 8, yakni 0010, 0100, dan 1000. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok yang memiliki 2 bit 1, yakni 11 atau 3, 10, 12. 3, 10, 12. Kemudian kelompok yang keempat yang memiliki 3 bit 1, yakni 11 dan 13. Ini. Dan yang terakhir adalah kelompok yang memiliki 4 bit 1, yakni 15. Sampai di sini paham toh? Untuk pengelompokan berdasarkan jumlah bit 1-nya, cari dulu 0, kemudian kelompok yang memiliki 1 bit 1, 2 bit 1, 3 bit 1, dan 4 bit 1. Next. Nah, kalau sudah kita kelompokkan, kita bandingkan suku-suku tersebut satu sama lain mulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Jadi kita kombinasikan indeks desimal antara dua suku yang hanya memiliki 1 bit perbedaan. Jadi cari
kombinasi yang hanya memiliki 1 bit perbedaan. Kalau kita dapatkan 1 bit perbedaan itu, hanya 1 bit perbedaan itu, kita tuliskan kembali bit suku-sukunya dengan mengganti bit yang berbeda dengan garis datar. Kemudian beri tanda centang untuk suku yang terpakai dan beri indeks untuk suku yang tidak terpakai. Contoh, dari soal yang sama yang tadi, ini tahap ketiganya. Kita lihat dulu mulai dari 0. 0 ini. Nah, kita lihat 0 dengan 2. 0 dengan 2 itu hanya memiliki 1 bit yang berbeda, yakni di sini. Nah, ini yang kita ambil. Jadi kita tulis di tabel baru, di tabel sampingnya, ini 0,2. 0,2 itu nilainya adalah 00, sementara yang berbeda kita ganti dengan garis datar. Kemudian lanjut 0. Kemudian 0 dengan 4. 0 dengan 4 juga hanya memiliki 1 bit yang berbeda. Ini. Jadi 0 kita tulis indeksnya 0,4 itu 0 garis datar 00. Terus 0 dengan 8 juga memiliki 1 bit yang berbeda. Bitnya itu yang berbeda itu terletak di depan. Jadi kita tuliskan 0,8 garis 000. 0 dengan 3 itu memiliki 2 bit yang berbeda. Begitu juga 0 dengan 10, 0 dengan 12. Jadi tidak kita tuliskan di tabel yang baru. Apalagi 0 dengan 11, 0 dengan 13, dengan 0,15. Itu memiliki 3 bit yang berbeda. Jadi yang kita cari adalah bit yang hanya memiliki kombinasi yang hanya memiliki 1 bit yang berbeda. Jadi untuk 0 selesai sampai di situ. Kita dapatkan ini, kelompok ini untuk 0. Terus kita berpindah ke 2. Jadi jadi ceki satu-satu ini nah. 02, 04, 08, 03, 01, 10, 012 dan seterusnya itu dicek dari atas ke bawah. Selesai 0, kita pindah ke 2. 2 dengan 4 itu berbeda 2 bit. 2 dengan 8 berbeda 2 bit. Ini dengan ini. Berarti tidak kita tuliskan. Jadi kita cari lagi 2 dengan 3. 2 dengan 3. Nah, 2 dengan 3, 001, 001. Yang berbeda itu hanya bit yang paling belakang. Jadi kita dapatkan, kita tulis 2,3, 001, sementara bit yang paling belakang yang berbeda itu kita buat garis datar. Begitu juga 2 dengan 10, yang berbeda itu di sini. Bit paling depannya. Ini 10, 1010. Yang berbeda itu di sini. Berarti kita tulis 2,10 garis 010. Kemudian 2 dengan 12, 0010 dengan 1100. Bagaimana? Nah, 2 dengan 12 itu berbeda 3 bit. Jadi kita tidak ambil. 2 dengan 11 juga berbeda 2 bit. Kemudian 2 dengan 13 beda 4 bit. 2 dengan 15 beda 3 bit. Berarti selesai di 2 sampai 2,10 saja. Selesai dari 2, kita lanjut anggota selanjutnya yakni 4. Begitu seterusnya, nah cari perbedaannya 1. 4 itu 0, 1, 0, 0. 4 dengan 8 tidak masuk, beda 2 bit. 4 dengan 3 tidak masuk, beda berapa bit ini? Beda 3 bit. 4 dengan 10 tidak masuk juga, karena beda 1, 2, 3 bit. 4 dengan 12. 4 dengan 12 cuman beda 1 bit yang di depan. Jadi
kita tulis 4,12 garis datar yang berbeda, bit yang berbeda, kita tuliskan garis datar, lanjut 100. 4 dengan 11, enggak Mina? Bisa dicek sendiri, lanjut ke kelompok 8. Kelompok 8, lanjut ke digit desimal 8. 8 dengan 3 itu tidak bisa. 8 dengan 10. Beda 1 bit di sini. Berarti kita tulis 8,10 itu adalah 10 garis datar 0 di sini. 8 dengan 12. 12 itu 1100 yang berbeda di digit kedua. Jadi kita tulis 1 garis datar 00. Begitu seterusnya. Habis 8 kita cek 3 lagi, 3 ke bawah. Setelah dapat ini, kemudian 10 cek ke bawah dapat 10,11, 12 kita cek ke bawah dapat 12,13. Kemudian 11 kita cek ke bawah itu dapat 11,15, 13 juga kita cek ke bawah dapat 13,15. Dengan variasi binernya seperti yang diperlihatkan di kolom sebelah kanan. Sampai di sini paham? Insya Allah Bu, paham. Oke, mengantuk ini semua. Next. Nah, dari tabel yang baru, kita ulangi kembali langkah nomor 3 tersebut, hingga sudah tidak ada suku yang memiliki hanya 1 bit perbedaan. Jika menghasilkan kode biner yang sama, maka cukup dituliskan salah satunya saja. Kita kembali dulu ke sini. Di sini, semuanya ini 0, 2, 4, 8, 3, 10, sampai dengan 15 itu terpakai. Jadi karena terpakai semuanya, jadi kalau misalnya dia terpakai, kita pakaikan tanda centang. 0 ada, 2 ada, 4 ada, 8 ada, 3 ada, 10, 12, 11, 13, 15. Makanya kita centang semua di sini. Ini menandakan bahwa suku-suku ini terpakai. Nah, kita kembali ke sini. Kita dapatkan ini tadi di langkah yang ketiga. Selanjutnya, kita bandingkan lagi dari 0,2 sampai ke bawah. Cari lagi yang memiliki 1 bit perbedaan. 0,2 dengan 0,4 itu memiliki 2 bit yang berbeda. Jadi kita tidak ambil. Di sini sudah diperlihatkan, sudah itu bit hanya 0,2 dengan 8,10. Kita cari. Ini 0,2, 00 garis 0, 8,10 ini. 10 garis 0. Yang berbeda itu ada di bit yang paling depan. Maka tabel barunya kita tuliskan 0,2,8,10. Itu yang di bit paling depan itu sebagai garis datar. Terus kembali ditulis 3 bit berikutnya. 0 garis 0. Terus 0,4 lagi kita cari. Yang berbeda 1 bit dengan 0,4 itu adalah 8,12. Ini. 0 garis 00, ini 0,4, 8,12 adalah 1 garis 00 yang ini. Perbedaannya cuma di depan, berarti kita tulis 0,4,8,12 garis-garis 00. Begitu seterusnya. Sampai ke bawah. Akan kita dapatkan tabel baru yang ini, paling kanan. Nah, yang terpakai itu adalah 0,2, 0,4, kemudian 0,8, ini ada 0,8, 2,3, 2,10, makanya ini dicentang, 4,12, ini ada, 8,10 ada, 8,12 ada, 3,11 ada, dan 10,11 ada.
Yang tidak terpakai adalah 12,13, 11,15, dan 13,15. Ini yang kita kasih indeks A, B, C, atau kalau mau 1, 2, 3 juga boleh. Ini menandakan tidak terpakai. Nah, di tabel baru kita lihat ternyata ada beberapa kombinasi barisan ini yang sama. Contoh, baris pertama yang ini itu sama dengan baris yang ketiga. Jadi kita eliminasi salah satunya, mau baris pertama yang dieliminasi atau baris ketiga dieliminasi, itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kita lihat baris pertama 0, 2, 8, 10. Baris ketiga 0, 8, 2, 10. Semua angka ini yang di baris pertama ada di baris ketiga. Jadi tidak masalah yang mana kita mau eliminasi, mau yang di atas atau mau yang di bawah. Jadi kalau kembar kombinasinya itu kita eliminasi salah satunya. Kemudian ini baris kedua dengan baris keempat ini sama, eliminasi salah satunya. Selanjutnya baris ke-5 dengan baris ke-6 sama, dieliminasi salah satunya. Nah, akhirnya setelah itu kita cari lagi apakah baris pertama memiliki 1 bit perbedaan dengan baris kedua atau dengan baris terakhir. Cari lagi. Intinya ini, hingga sudah tidak ada suku yang memiliki hanya 1 bit perbedaan. Dan pada soal ini dia berhenti sampai di sini. Tidak ada lagi perbedaan bitnya sebanyak 1 bit. Jadi selesai sampai di sini, kita kasih lagi lanjut indeksnya. Di sini tadi A, B, C, ini sekarang D, E, dan F. Atau kalau yang tadinya kalian mau taruh 1, 2, 3, berarti ini 4, 5, 6. Nah, kita dapat nih semua suku minterm. A, B, C, D, E, F. 12,13, 11,15, 13,15, 0,2,8,10, 0,4, 8,12, dan 2,10, 3,11. Dengan nilai binar seperti yang ada di kolom sebelah kanannya. Ini nilai binarnya. Nah ini suku binar tadi yang diberi indeks, ini adalah prime implicant. 12,13 itu binarnya tadi 110 garis datar. Kita konversi ke ABCD, ke ABCD ya. Jadi 1 itu bernilai-nilai sebenarnya, 0 itu bernilai komplemennya. 1 paling depan dia adalah A, kemudian digit kedua adalah B, digit ketiga adalah C, dan digit terakhir adalah D. Nah, di sini untuk yang baris pertama, ini adalah A, B, kemudian ini not C, sementara D-nya tidak ada. Garis datar itu berarti mengindikasikan tidak ada variabel D di situ. Kemudian yang kedua, A, B tidak ada, C, D. Baris ketiga, A, B, D. Baris keempat, itu not B dengan not D. Baris kelima, itu not C dengan not D. Dan baris keenam adalah not B, C. Nah, ini kita dapat nih prime implikannya. Tahap kelima ini, tahap keenam, kita buatkan tabel antara yang memetakan prime implikan dengan suku min pada soal. Ini adalah soal. Soalnya tadi adalah fungsi F sama dengan sigma dari 0, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, dan 15. Ini prime implikan yang telah kita dapatkan. Dari tadi mencari perbedaan 1 bit dari setiap kombinasi. Kemudian kita centang sesuai dengan ini, indeks desimalnya. 12, 13, kita centang 12, 13.
11, 15, yang C, yang baris ketiga itu 13, 15, 4, 0, 2, 8, 10, 0, 4, 8, 12, 2, 10, 3, 2, 10, 3, 11. Centang Ki, petakan. Kalau sudah dipetakan, nah kita lihat mana suku yang berdiri sendiri. Maksudnya misal ini 3. 3 dari ke-6 baris ini dia hanya ada di F. Begitupun juga dengan 4. Dia hanya ada di baris E. Sisanya itu ada semua Ji, kembarannya. 15 ada di B, ada di C, 13 ada di A dan di C, dan seterusnya. Nah, ini yang kita harus ambil. Karena dia berdiri sendiri, tidak ada di baris lain, tidak ada di tempat lain, maka bagian E dan F ini wajib ada di fungsi tak. E dan F. Atau not C, not D dengan not B, C itu harus ada di fungsi akhir tak. Nah, ketika kita, jadi ini sudah ada Mina E dengan F, akan ada di fungsi akhir. Kita lihat yang E. E itu ada 0. Kemudian sudah ada 8, sudah ada 12. Jadi ini sudah terwakili di E, yang bagian D ini. Kemudian 8 di D sudah terwakili di E, dan 12 di 12 di A yang ini sudah ada di E. Kemudian kita lihat yang F. Yang F itu temannya tadi 3 ada 2. Sudah jadi 2 yang ini, yang bagian D, sudah terwakili di F. Selanjutnya 10. 10, nah di sini yang di D ini sudah diwakili di F. Ini juga jadi ini juga sudah terwakili nih. Jadi ini tidak perlu kita ambil. Karena bagian D ini sudah ada di E dan F yang wakili. Kemudian selanjutnya ini 11. Ini mewakili bagian B. Hanya saja kita lihat. Jadi ini sudah kita coret Mina, karena semua desimalnya, suku minnya itu sudah terwakili di E dan F. Jadi kita tidak perlu lagi tulis D. Nah, selanjutnya kita dapat ini yang terwakili itu dari E dengan F itu 11 dengan 12. Tapi yang di bagian A 13-nya itu belum terwakili. Begitupun juga yang di bagian B 15-nya belum terwakili. Sementara yang di C ini 13 dengan 15. Jadi kita analisa lagi 13 dengan 15. Kalau kita ambil C yang ini, maka kita juga harus tetap mengambil A dengan B. Karena tidak ada yang mewakili 12 di C, tidak ada yang mewakili 11 di C. Nah, kalau kita mengambil A dengan B, A 12, 13 ini sudah mewakili 13 di bagian C. Dan 15 sudah mewakili 15 di B, itu sudah mewakili 15 di C. Jadi ini tidak perlu kita ambil. Yang kita ambil adalah ini. 12, 13, 11, 15, 0, 4, 8, 12, dan 2, 10,
3, 11. Jadi sukunya cuman 4. AB not C tambah ACD tambah not C not D dan tambah not BC. Nih. Oh, sorry. Salah, Kak. Ini sudah terwakili di B. Berarti yang kita ambil ini saja. Sorry. Saya salah. Ini 11 sudah ada di F, kemudian 12 sudah ada di E. Jadi yang belum ada adalah 13 dan 15. 13 dan 15 kita tinggal ambil ini saja, yang C. Jadi A dengan B itu tidak usah. Jadi tinggal ada 3 suku, 13,15, 0,4, 8,12, dan 2,10, 3,11. Jadi yang paling sederhana adalah ini ABD ditambah not C not D ditambah not BC. Jadi itu intinya kita mencari prime implikan yang mewakili semua ini pada soal. Paham? Paham, J? Ya, Bu. Satu orang yang menjawab, yang lain. Paham, Bu. Paham, Bu. Next, ini tugas. Pekan depan dikumpul ya tugasnya. Ibu. Kenapa udah semangat semua? Ya, siap, Bu. Siap, Bu, siap. Masih mengantuk semua itu, Bu. Siap, Ibu, siap. Belum terkumpul jawabannya, Bu, itu. Udah jam 8 ini lewat. Deh, kacau semua Ibu di masa jam segini masih tidur ki. Wih, betul. Sarapan itu. Next. Rangkaian logika kombinatorial. Jadi insya Allah selesai nih. Jadi nanti setelah Lebaran, baru kita ketemu di dalam kelas untuk ini saja di presentasi dan tugas. Ya, Jadi Bu. untuk materi saya selesaikan sampai pekan inilah. Ini rangkaian logika kombinatorial, kita masuk. Jadi di sini kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami, bukan memahami sih, mampu mengimplementasikan prinsip kerja dan teknik merancang rangkaian logika kombinatorial, yakni rangkaian dasar aritmatika, multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan 7 segment. Kembali lagi untuk rangkaian logika kombinatorial, ini sudah saya jelaskan di awal bahwa rangkaian logika kombinatorial itu luarannya hanya bergantung pada input saat itu dan bagaimana proses yang terjadi di gerbang-gerbang internalnya, gerbang-gerbang pada rangkaian kombinasionalnya. Ini contoh rangkaian logika kombinatorial. Kita masuk ke rangkaian penjumlah dan pengurang digital. Penjumlah digital. Ini saya skip, Minah. Sudah metode sistem bilangan biner tidak bertanda, ini tugasnya kalian. Nah ini. Ini untuk penjumlahan biner tidak bertanda. Misalnya 8 dengan 4 secara desimal kita mau jumlah untuk sistem tidak bertanda unsigned adder. 8 itu adalah 1000, sementara 4 itu adalah 0100. Kita jumlahkan, kita dapatkan 1100 untuk desimalnya 12. Kemudian untuk 7 ditambah 6 berarti 111 ditambah 110 itu sama dengan 1101, kita dapatkan 13. Selanjutnya kalau misalnya 11 ditambah dengan 9 itu 1011, kita tambahkan dengan 1001, kita dapatkan 10100.
Gitu juga dengan 14 dengan 15 kita dapatkan 29 atau 11101. Nah, ini adalah penjumlahan biner tidak bertanda. Gambar ini adalah ilustrasi dari proses penjumlahan bilangan biner 4 bit. 1, 2, 3, 4. Tidak bertanda. Yang dimana komponen penjumlah 3 bit disebut sebagai ini adalah penjumlah penuh, full adder. Kemudian ini adalah half adder sebagai sel penjumlah setengah. Jadi kalau kita menjumlahkan 4 bit binar, maka 4 penjumlahannya, rangkaian penjumlahannya itu terdiri dari 3 full adder, FA, ini adalah full adder, dan 1 buah half adder. Itu penjumlah setengah. Kenapa dikatakan full adder dengan half adder? Karena yang paling belakang ini, itu dia hanya menjumlahkan 2 digit. Kemungkinannya untuk menjumlahkan 3 digit, itu 0%. 3 digit, 3 bit, sorry. Nah, kalau yang di sini, yang di depan sini, ini adalah full adder. Karena dia bisa menjumlahkan sebanyak 3 bit. Nah, penjumlahan binar tidak bertanda atau unsigned adder. Nah, kalau kita menjumlahkan antara dua masukan, di mana setiap masukannya itu terdiri dari 1 bit. Contoh di sini, masukannya ada A dan B. Kombinasi untuk A dan B itu mulai dari 00 sampai dengan 11. 0 ditambah 0, ini S adalah hasil penjumlahan, si out ini adalah carrier. 0 ditambah 0 itu 0, dengan carrier-nya tentu saja hanya 0, tidak ada. 0 ditambah 1 itu 1, dengan carrier tidak ada atau 0. 1 ditambah 0 itu 1, dengan carrier tidak ada atau 0. 1 ditambah 1 itu 1, 0. Sum-nya adalah 0, dengan carrier adalah 1. Nah, di sini rangkaiannya memiliki 2 masukan, A dan B, dan memiliki 2 keluaran. Ini, C out dan S. C itu adalah carrier, S itu adalah hasil penjumlahan. Jadi di sini kita mencari 2 persamaan keluaran, yakni persamaan keluaran untuk S dan persamaan keluaran untuk C out. S itu, karena ini kita pakai mintam di sini, berarti kita lihat yang keluarannya bernilai 1. Selalu melihat keluaran yang bernilai 1. Yang bernilai 1 untuk S, itu ada di not AB, ini, ditambah, ini adalah A not B. Jadi S not AB ditambah A not B. Sementara untuk C out, persamaan keluarannya dia hanya memiliki 1 keluaran yang bernilai 1, yakni AB. Kalau kalian pelajari gerbang logika, not AB ditambah A not B, itu adalah gerbang eksklusif OR. Ini. Jadi not AB ditambah A not B itu adalah gerbang eksklusif OR. Jadi langsung nih saja kita sudah bisa buatkan rangkaian penjumlah half adder dari sini, yakni ini AB dengan menggunakan 1 buah gerbang XOR, eksklusif OR. Ini keluarannya adalah S, dan selanjutnya si out itu diambil dari kaki A dan kaki B yang kemudian di N-kan. Ini kan N, perkalian antara A dengan B, si out. Kita dapat nih rangkaian half adder seperti ini. Dengan simbol AB, ini simbol half adder, kemudian ini half adder, ini sum, ini si out. Sum hasilnya, luarannya, si out ini akan masuk ke rangkaian full adder berikutnya. Inputan dari full adder berikutnya.
Sampai di sini paham? Untuk half adder. Half adder berarti 2 J inputannya, A dan B. Boleh bertanya, Ibu? Silakan. Kenapa itu jadi eksklusif OR yang S? Bagaimana caranya ditentukan, Ibu? Karena ini belajar bukan belajar kan saya tidak jelaskan. Saya tanya kemarin toh bisa di gerbang logika, bisa. Nah, di gerbang logika itu kalau kalian kembali ke materi sebelumnya kan ada ditampilkan itu gerbang eksklusif OR. Toh di situ Oh iya, Ibu. Iya. ya keluarannya adalah not AB ditambah A not B. Kalau kalian mau tahu lagi bagaimana dalamnya, dia seperti ini. Sorry. Rangkaian anunya lah kalau pakai gerbang N dengan gerbang OR. Ini A, ini B. Kemudian berantakan nih. Ada gambar paling bagusnya nih. Begini ya. Salah. Sorry. Begini. Jadi ini yang masuk adalah A, not B, ini not A, B. Maka Y sama dengan not AB ditambah A, not B. Ini rangkaian dalamnya. 2 buah gerbang N dan 1 buah gerbang OR, kemudian 2 gerbang inverter. Ibu, Apa? bisa ulangi penjelasannya bagian tabel logika. Kenapa bisa AB Ini? dapat iya? Oh. Jadi ini ingat untuk gerbang eksklusif OR itu dia persamaan logikanya, keluarannya itu adalah not A, B ditambah A, not B. Iya, Bu. Makasih, Bu. Karena kalau OR itu, ini misalkan AB, berarti A tambah B. Kalau N itu AB. Kalau NOR itu not A tambah B. Not dalam kurung A tambah B. Kalau NEN itu not AB, begini. Dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke tabel. Half adder. Half adder, dia menjumlahkan 2 inputan. Ada 2 inputan, A dan B. Kemudian ada 2 keluaran, carrier dengan S.
Ini contohnya, tadi sudah dijelaskan, ini A dengan B. Misal 11 ditambah 9. Ini inputannya 1011, 1001. Yang di belakang ini adalah half adder. Dia hanya memiliki 2 inputan. Sementara yang di depannya ini full adder karena bisa saja dia mendapatkan carrier out dari half adder di belakangnya. Tapi yang half adder yang paling belakang ini pasti tidak akan pernah mendapatkan carrier out karena tidak ada digit di belakangnya. Dia yang paling belakang, penjumlahan di paling belakang. Jadi inputannya dia cuma ada A dan B. Kemudian outputnya ada hasilnya S dan ada carrier-nya. Meskipun belum tentu ada carrier-nya, tapi kemungkinan untuk menghasilkan carrier, simpanan istilahnya kalau kita menjumlahkan seperti biasa, itu ada. Desimal biasa. Nah, makanya di sini outputnya ada 2. Si out, carrier out dengan S hasil. S ini misalnya A tambah B. Di sini adalah S. Nah, carrier ini yang di atas. Lebihnya, simpanannya. Carrier out. Lanjut, A dan B itu 2 inputan, adalah merupakan 2 inputan untuk half adder. Nah, karena dia 2 inputan, 2 variabel input, A dan B, maka kombinasi masukannya adalah 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Mulai dari 00, 01, 10, sampai dengan 11. Ini 4 variasi masukan. Jadi kalau misalnya dia 3 masukan, A, B, C, kalau 3 masukan bukan half adder. Nah. Kalau A, B, C berarti 2 pangkat 3. Itu ada 8 kombinasi masukan mulai dari 000 sampai dengan 111. Terus paham itu inputannya, kombinasi inputan. Terus kita masuk ke nilai Cout dengan S-nya. Kita jumlah karena di sini adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan antara A dengan B. Kombinasi pertama 00, 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0. S-nya adalah 0, tidak ada carrier-nya. Jadi carrier-nya juga 0. Kombinasi yang kedua, ketika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, 0 ditambah 1, itu 1. Jadi S-nya sama dengan 1 dan tidak menghasilkan carrier out. Jadi carrier out-nya sama dengan 0. Kombinasi ketiga, ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, si out-nya itu, 1 tambah 0 itu 1, maka sum-nya itu sama dengan 1, S-nya itu hasil penjumlahannya sama dengan 1 tanpa ada carrier out. Karena tidak ada carrier out, maka hasilnya 0. Nah, yang terakhir, kombinasi masukan ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, 1 tambah 1 itu kan sudah dijelaskan tuh waktu penjumlahan kemarin, aritmatika 1 tambah 1 itu 1, 0. 0 ini sum-nya. 1 ini carrier out-nya. Jadi kita tulis S sama dengan 0 dan Cout sama dengan 1. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, sudah Mi, terus kita dapatkan nih, cari. Nah, di sini ada 2 keluaran. Keluarannya ada S dengan Cout. S kita lihat semua keluaran yang bernilai 1 itu ada ini. Yang pink ini adalah untuk S, berarti not A, B ditambah A not B. Ini, pola ini adalah pola gerbang eksklusif OR. Kemudian yang untuk Cout-nya yang bernilai 1 itu cuman hanya ada pada baris paling bawah A, not A and B. AB. Kita buatkan dalam satu rangkaian logika. Kita satukan. Jadi bentukannya seperti ini, rangkaian half adder-nya. Gampang gitu, paham?
Paham? Saya mau jawab, Ki. Paham Ibu, paham. Oke, next. Nah, ini adalah penjumlahan bit binar tidak bertanda untuk full adder. Nah, full adder, kalau kita lihat di atas sini, ini full adder, contohnya. Nah, half adder itu dia hanya ada di paling belakang, ini half adder, sementara full adder itu semuanya nih, selain yang paling belakang. Full adder itu menjumlahkan A dengan, selain dia menjumlahkan A dengan B, dia juga menjumlahkan carrier out. Carrier out dari sini berarti dia adalah carrier in untuk full adder. Makanya di sini inputannya itu ada 3. Carrier in, A, dan B. Karena 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka ada 8 kombinasi masukan dari 0, 0, 0 sampai dengan 1, 1, 1. Kemudian nilai Cout dengan S kita dapatkan dari hasil penjumlahan antara Cin dengan A dan B. Yang pertama 0 ditambah, baris pertama 0 tambah 0 tambah 0 itu 0 tanpa carrier. Kemudian 0 tambah 0 tambah 1 itu 1 tanpa carrier. 0 tambah 1 tambah 0, 1 tambah carrier. Ini. Baris keempat, ketika kombinasi masukannya adalah carrier in sama dengan 0, A sama dengan 1, dan B sama dengan 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 0. Maka sumnya sama dengan 0, dan carrier-nya sama dengan 1. Kemudian baris kelima ini sama dengan 1, baris keenam ini menjumlahkan 2 bit 1 berarti 1 0. 0 sama dengan sum, 1 sama dengan carrier out-nya. Ini juga 1 0. Carrier-nya 1, sum-nya 0. Ini 1 tambah 1 tambah 1 itu 1 1, 1 adalah sum-nya dan 1 juga adalah carrier out-nya. Paham sampai di sini? Kita pakai hukum penjumlahan binar yang waktu aritmatika, operasi aritmatika, untuk mendapatkan nilai S dengan Cout. Setelah itu, dapat metode Cout dengan S di tabelnya. Sekarang kita cari persamaannya. Kita cari S pertama. S itu memiliki 4 keluaran yang bernilai 1. Yang pertama itu adalah ini, not C-in, not A dengan B, ini. Kemudian yang kedua adalah not C-in, A, not B. Yang ketiga C-in, not A, not B. Dan yang terakhir C-in, A, B. Nah, silahkan kalian sederhanakan dengan menggunakan apa tadi, aljabar bool, dan gunakan juga persamaan untuk gerbang eksklusif OR. Nah, di sini penyederhanaannya. Di sini kita lihat ada not C-in di setiap dua suku dan ada C-in di 2 suku. Nah, ini bisa kita kelompokkan. Maka not C-in ini saya ambil, meninggalkan not AB ditambah A not B ini. Not C-in-nya keluar, maka di dalam kurung adalah not AB ditambah A not B. Kemudian untuk suku berikutnya, yang ini C-in-nya saya kasih keluar, ini sama toh, ada di setiap suku. Kemudian dalam kurungnya berarti not A not B ditambah AB. Selanjutnya, not C-in ini, nah ini adalah bentuk dari gerbang eksklusif OR. Gerbang eksklusif OR itu not AB ditambah A not B. Kita bisa tuliskan dengan singkat sebagai A eksklusif OR dengan B. Jadi ini
disederhanakan menjadi penulisannya seperti ini, A eksklusif OR B. Sementara not A, not B ditambah AB itu adalah eksklusif not dari eksklusif OR. Not eksklusif OR dari A dan B. Ini bisa kita buktikan. Misal ini. Kan ini berarti A eksklusif B, A eksklusif OR B itu kan not AB ditambah A not B. Sementara kalau dia pakai not begini berarti saya tambahkan not di atasnya. Kita bisa buktikan pakai teorema De Morgan. Ini saya pisah. Not AB di N-kan dengan A not B. Terus saya pisah lagi A ditambah not B di N-kan dengan not A tambah not B. Ini menjadi A ditambah not B dikali not A tambah B. Kita kali masuk, berarti A not A ditambah AB ditambah not A not B ditambah B not B. Nih, menjadi ini. AB ditambah not A not B. Nih. Atau not A not B ditambah AB. Terbukti toh? Jadi ini adalah bentuk dari eksklusif NOR. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini sama saja misal not C-in itu sama dengan X. Ini sama dengan, kemudian misalkan C-in itu sama dengan X, A eksklusif OR B itu sama dengan Y, itu kita bisa tuliskan seperti ini, not X, Y ditambah C-in X, ini not Y. Jadi not XY ditambah X not Y. Ini sama saja kita adalah eksklusif OR Y. Toh, bentukannya ini. Not C-in A eksklusif OR B ditambah C-in not A eksklusif OR B. Sama saja ini. Kita tuliskan X eksklusif OR Y. Nah, X itu sama dengan C-in, Y itu tadi adalah A eksklusif OR B. Jadi A eksklusif OR B, eksklusif OR C-in. Ini adalah persamaan untuk S. Paham, Ji? Iya, Bu. Oke, next. Kita dapatkan nih persamaan untuk S. Selanjutnya kita cari persamaan untuk Cout-nya. Cout-nya itu ada 4 juga bit 1 sebagai luaran. Yang pertama adalah C-in AB, yang kedua adalah C-in not AB, yang ketiga C-in A not B, dan yang terakhir C-in AB. Ini. 1, 2, 3, 4. Ini kita kumpulkan lagi yang sama. Di sini kita tidak pakai C-in lagi yang kita lihat, karena cuma satu yang pakai not C-in-nya. Jadi kita lihat yang sama sukunya itu AB dengan AB ini. Maka AB keluar, yang di dalam adalah not C-in ditambah C-in. Kemudian yang sama berikutnya lagi adalah C-in. C-in keluar. Bentar.
Kita rapikan. Ini dengan ini, kemudian suku kedua dengan suku ketiga. Suku yang ini, yang bulatan pertama dengan terakhir itu memiliki persamaan di AB. Maka AB kita keluarkan, yang di dalam adalah not sein ditambah sein. Sementara untuk yang segitiga dua ini, yang sama itu adalah sein, maka sein di luar, sementara di dalam kurungnya adalah not AB ditambah dengan A not B. Ini eksklusif OR. Jadi kita sederhanakan sein di N-kan dengan A eksklusif OR B. Sementara kalau yang ini, apapun yang dijumlahkan dengan komplemennya, itu hasilnya adalah 1. Maka dia tinggal AB. Maka persamaan untuk si out itu adalah AB ditambah sein di N-kan dengan A eksklusif OR B. Sehingga kita dapatkan rangkaian logikanya seperti ini. Saya tulis ulang dulu, nah. S sama dengan A eksklusif OR B eksklusif OR C in. Sementara untuk C out itu sama dengan AB ditambah C in di N-kan dengan A eksklusif OR B. Nah, untuk S, A kita eksklusif OR-kan dengan B, hasilnya kita eksklusif OR-kan lagi dengan C, itu adalah S. Sementara untuk si out itu adalah A, kita N-kan dengan B, kemudian C in, ini di N-kan dengan hasil dari ini, A eksklusif OR B. Kemudian dijumlahkan. Dapat nih si out. Seperti itu. Untuk memudahkan, untuk lebih memahami, saya buatkan gambar ulang. Ini kita punya 3 inputan, A, B, dengan C in. Yang pertama kita kerja dulu untuk S, A dengan B. Kita eksklusif OR-kan. Kemudian di eksklusif OR-kan juga dengan C in. Nah, ini adalah S. Sementara untuk si out, A dan B kita ini. A dan B kita N-kan. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil perkalian antara sein dengan ini. Keluaran dari A eksklusif OR B ini. Kita tarik keluarannya, kita kalikan dengan sein. Hasilnya baru dijumlahkan. Ini C out. Jadi ini adalah rangkaian dari full adder. Sementara untuk simbol full adder itu seperti ini, ada 3 masukan A, B dengan C in, dan 2 buah keluaran S dengan C out. Bisa jadi Kira jadi Ibu kalau misalnya inputnya, kenapa? aku kira Bu kalau misalnya inputnya 3, outputnya juga harus 3. Enggak. Berarti kalau gerbang OR inputnya 2, 1 aja outputnya. Bukan 2 ke input, bukan 2 outputnya tuh. Untuk penjumlahan, kita hanya punya 2 keluaran, yakni sum dengan carrier, hasil dengan carrier. Itu untuk penjumlahan. Kalau 3, apa satunya? Kalau penjumlahan? Tidak ada. Yang ada hasil dengan carrier.
Oke, next. Ini penjumlahan binar bertanda. Silakan dipelajari. Kita masuk ke pengurangan digital. Tadi itu penjumlahan digital, sekarang pengurangan. Nah, pengurangan juga begitu, ada half subtractor dengan ada full subtractor. Nah, untuk pengurangan digital, untuk half subtractor, dia juga memiliki dua inputan saja dan dua keluaran. Inputannya di sini kita labelkan dengan A dan B. Kemudian keluarannya ada borrow out dan D, difference. Difference ini hasilnya, borrow out ini yang dipinjam. Jadi untuk tabel kebenarannya, 0 dikurang 0 itu 0 tanpa ada borrow out, kemudian 0 kurang 1 itu kita meminjam, berarti 0 kurang 1 itu 1, 0 dikurang 1, 1 yang kita pinjam di depan, borrow out di sini kita tuliskan 1. Kemudian 1 dikurang 0 itu hasilnya 1 tanpa ada peminjaman, 1 dikurang 1 itu 0 tanpa ada peminjaman. Jadi ada dua keluaran, keluaran D dan keluaran borrow out. Keluaran D ada dua bit yang bernilai 1, yakni di not AB dengan A not B. Ini. Atau kita tuliskan sebagai A eksklusif or B. Sementara yang di borrow out itu adalah not A, B. Maka rangkaian half subtractornya itu seperti ini. Bedanya tadi dengan half adder itu tidak ada not. Langsung saja A biasa. Kalau rangkaian half subtractor, dia ada not. Ini, not AB. Jadilah rangkaian half subtractor dari tabel kebenaran logika ini. Dengan simbol half subtractor, itu dua buah inputan A dan B, kemudian dua keluaran difference, selisihnya, perbedaannya, dan B out-nya yang dipinjam. Nah, untuk full subtractornya berarti 3 buah inputan. Ada borrow in, A, dan B. Kemudian keluarannya ada dua variabel, ada borrow out dan difference atau D. Nah, ini kita lakukan pengurangan biasa, kombinasi masukan sama 2 pangkat 3, 8 kombinasi masukan dari 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. 0 kurang 0 kurang 0 itu 0 tanpa ada borrow out. 0 kurang 0, 0 kurang 1 itu 1 dengan borrow out 1. 0 kurang 1 kita meminjam, ada borrow out 1, hasilnya 1. Kemudian ini 1 kurang 0 tetap 1. Ini juga 0 kurang 1, kita pinjam 1, itu menghasilkan 1. 1 kurang 1 itu 0. Tapi di sebelumnya kita sudah pinjam 1. Ini 1, 0, 0. 1 kurang 0, 1 kurang 0, 1. Tanpa ada borrow out. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1 itu 0. Tidak ada borrow out. 1 kurang 1, 0. Kurang 0, 0. Tidak ada borrow out. Dan 1 kurang 1, 0. 0 dikurang 1. Kita meminjam, ada borrow out 1, 0 dikurang 1 itu 1. Dapat nih tabel kebenarannya, barulah kita mencari persamaan keluarannya untuk D dan B out. D kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, yang baris kedua itu not B in, not AB, baris ketiga itu adalah not bin A, not B, baris kelima itu B in A, not B, dan baris ke-8 B in AB. Sama tadi caranya, kita lihat di sini. Nah, ini sama, not B in dengan not B in, kemudian B in dengan B in. Ini 0, 0, ini segitiga, segitiga. Nah, ini yang kita sederhanakan, not B in keluar, di dalam adalah not AB ditambah A, not B.
Kemudian untuk segitiga ini, B-in keluar, yang di dalam kurung adalah not AB ditambah AB. Ini adalah exclusive OR, ini adalah not exclusive OR. Sama tadi dengan yang di penjumlahan, kita akan dapatkan A exclusive OR B, exclusive OR B-in. Yang berbeda itu adalah di out-nya. Kalau kita bandingkan dengan full adder untuk C-out, yang berbeda itu di sini. Nah, untuk B-out, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, ada 4 keluaran yang bernilai 1, yakni B-in not AB ditambah not B-in A not B, ditambah not B-in AB, dan B-in AB. Nih. Lihat yang memiliki kesamaan. Yang memiliki kesamaan adalah, berarti bukan kita lihat B-in ya, kita lihat ini AB-nya. Ini sama. B-in ini sama. Untuk yang bulatan 2 ini yang sama ada, untuk yang 2 ini, bulatan 2 ini yang sama adalah not B-in-nya. Ini dia nah, yang bulatan. Berarti yang di dalam kurung adalah not AB ditambah dengan A not B. Ini eksklusif OR. Nih, jadi not B-in eksklusif A dikali A eksklusif OR B. Kemudian untuk yang segitiga yang sama adalah AB-nya. Ini. Kemudian yang di dalam kurung adalah not B-in ditambah B-in. Ini penjumlahan dengan komplemennya itu sama dengan 1. Kita dapatkan AB ditambah not B-in di-N-kan dengan A eksklusif OR B. Baru kita buat nih, ini. Rangkaian full subtractor-nya. Beda aja di mana? Bedanya di sini. Dengan dengan full adder. Mana tadi full adder? Nah, ini tidak ada key inverternya di sini toh, tidak ada not-nya. Kalau di kalau di full subtractor itu ada ini inverternya di sini. Itu Ji bedanya. Lainnya sama Ji. Kita dapatkan nih rangkaian full subtractor, dan simbol full subtractor itu diperlihatkan pada gambar sebelah kanan. Ada 3 inputan A, B, dan B-in, kemudian ada 2 output delta dan B-out. Nah, pengurangan digital itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan full adder dan half adder. Jadi pengurangan kita dapat lakukan dengan cara membalikan tanda dari operan pengurang. Kemudian menjumlahkan kedua operannya dengan menggunakan operasi penjumlahan komplement 2. Jadi ini ada notnya, kita ubah key tandanya. Jadi pengurangan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan rangkaian full adder, half adder. Tapi dengan syarat pengurangnya, operan pengurangnya itu kita nggak masukkan, kita tambahkan dengan not, supaya dia berubah nilainya. Kemudian multiplier, ini adalah perkalian sampai setengah 9, setengah 10, jadi Iya Ibu. Karena ada pengurangan. Perkalian, misal perkalian antara 2 input, ada inputnya A dengan B. Nah, input binar di sini dia mengalikan 2 digit. Jadi A itu 2 digit, B itu 2 digit. Nah, seperti ini. Misal A, B inputannya 0123, 0123, 0123, 0123. Kenapa begini? Karena kita menggunakan 2 digit, 2 bit untuk setiap inputan. A 2 bit, B 2 bit. Nah, 0 kali 0 itu 0, 0 kali 1 itu 0, 0 kali 2, 0 kali 2 itu 0. Ini hasilnya, nah sorry ini yang hasilnya. Ini
Yang sebelah sini itu adalah konversi nilai ke binar. Jadi ini inputnya, ini outputnya. Ini bagian output. Yang C ini output, yang ini adalah input. 0 kali 0, 0, 0 kali 1 itu 0, 0 kali 1, 0 itu 0, dan seterusnya. Dia hanya akan bernilai 1 seluruhnya ketika ini. Jadi kita kali ini, nah. Ini output desimalnya. Satu kali 0 itu 0, 1 kali 1 itu menghasilkan 1, jadi di sini 001, 1 kali 2 itu menghasilkan 2, maka 0010, 1 kali 3 itu 3, maka 0011. 2 kali 0, 0, maka di sini 00, 2 kali 1, 2, 0010, dan seterusnya. Jadi di sini tugasnya kalian biasanya kalau disuruh membuat tabel perkalian antara A dengan B, seperti ini binarnya, 2 inputan dengan 2 digit. Maka kalian buat sendiri tabel kebenarannya. Itu dihasilkan tabel kebenaran seperti ini. Ini outputnya. Ini output secara binar dan ini output secara desimal. Sementara ini adalah input binarnya untuk 2 digit. Kita dapatkan nih tabel kebenarannya. Sekarang akhirnya kita harus mencari masing-masing persamaan keluarannya untuk C0, C1, C2, dan C3. Untuk memudahkan, kita menggunakan Karnaugh map. Yang pertama untuk C0. Kenapa ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, tapi Bu, izin mengingatkan Bu, lewat sudah habis waktunya karena ada matkul selanjutnya. Iya Bu. Oke. Mepalena, pelajari sendiri nah. Saya kasih jelaskan dulu sedikit. Jadi maksudnya ini, jadi kalau C0, kalian lihat ini bit satunya, ini untuk C0, terus masukkan key ke ini, Karnaugh map-nya. Jadi ini ada 4 inputan, tadi A0, A1, B0, B1, nah ini kalian buatkan seperti ini. Ini posisinya, contoh, yang ini satu yang pertama, itu dia terletak di ini. A1 sama dengan 0, berarti not A1 A0, not B1 B0. Not A1 A0 berarti ini. Not B1 B0, berarti ini yang pertama. Baru kalian baca nih. Jadi satu Karnaugh map itu satu inputan. Jadi kalian buat 4 Karnaugh map. Akan dapat ini. Maka baru bisa kalian buatkan rangkaian pengalinya. Sekira cukup. Nanti saya upload juga ini, Dek. Untuk kehadiran bentar. Mana Mianuku? Bentar hadir kok, bentar nah.